Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang gue lagi di Bali dan gue pengen curhat sedikit tentang kondisi di Bali saat ini. Sebenarnya mungkin banyak orang-orang sudah ngomong soal kondisi Bali gara-gara pandemik, dan bukan cuma Bali, seluruh kota di Indonesia juga mengalami dampak yang sama. Tapi khususnya karena gue sekarang ngelihat bahwa Bali ini biasanya ditopang oleh pariwisata, 95% ekonomi mereka adalah pariwisata, dan sekarang semuanya mati. Menurut bisnis.com, Bisnis Indonesia, ada 144.500 orang yang sekarang mengalami PHK dan mereka dirumahkan. Bayangin guys, ada 144.000 orang. Gue tidak bisa bayangkan bagaimana mereka sekarang lagi berjuang, mereka lagi cari uang, mereka lagi berpikir bagaimana bisa makan, mereka berpikir bagaimana bisa melanjutkan hidup mereka. Dan kalau misalnya di satu sisi gue ngeliat bahwa kita yang sekarang lagi di Jakarta lagi enak-enak, kita yang lagi di kota yang sekarang masih ada pekerjaan, harusnya kalian bersyukur banget. Meskipun mungkin gaji dipotong setengah, mungkin kalian work from home, nggak bisa ketemu teman, menurut gue itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman kita yang ada di daerah yang terdampak COVID dan akhirnya mereka dirumahkan dan tidak punya penghasilan sama sekali. Makanya gue berpikir, karena gue pernah masuk di dalam dunia startup, gue tahu bahwa ada satu industri yang namanya social startup, atau misalnya orang-orang yang peduli membangun sebuah perusahaan rintisan tapi kepada sosial. Bagaimana mereka bisa ngebantu hidup orang lain, bagaimana mereka bisa support environment atau lingkungan di sekitar mereka. Contoh yang paling gampang social startup itu adalah Gojek. Gojek yang dulunya misalnya mereka tahu bahwa ada tukang ojek pangkalan nggak dapat orderan, sekarang mereka berdayakan. Mereka yang dulunya cuma jadi maaf kata hampir menjadi pengangguran, cuma punya modal motor, sekarang mereka bisa jadi pemesan makanan, mereka bisa jadi pengantar barang dan lain sebagainya. Di satu sisi Tokopedia ini memanfaatkan satu platform di mana teman-teman yang punya barang, kalau kalian punya barang, kalian bisa taruh barang di dalam platform tersebut dan mereka akan mempertemukan dengan pembeli. Ini yang membuat gue menjadi sebuah tamparan keras buat teman-teman yang sekarang punya kemampuan untuk bekerja di satu bidang. Yuk kerjain yuk social startup, bagaimana kita bisa bantu hidup orang lain. Karena menurut gue Indonesia saat ini tuh lagi urgent banget untuk bisa dapat bantuan dari teman-teman semua yang punya skill ngebangun aplikasi, punya skill berbisnis, punya skill bisa public relation dengan teman-teman yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah makanya gue kepikiran untuk bikin satu social startup. Gue ada satu konsep bagaimana ini baru ide ya guys, ini baru ide bagaimana gue bisa bangkitin ekonomi Bali. Tapi gue tahu bahwa ini pekerjaan berat, ini pekerjaan yang luar biasa rumit, karena banyak banget teman-teman gue bilang kayak, wah itu mah pekerjaan pemerintah Julio, bukan pekerjaan kita. Tapi buat gue bahwa ini pekerjaan kita bersama. Gue lagi kepikiran bikin satu aplikasi yang bagaimana teman-teman ini bisa pakai aplikasinya, dapetin penghasilan dan lain sebagainya. Nah salah satu expertise gue memang adalah ekspor. Contoh yang paling gampang adalah di komunitas bisa ekspor itu sekarang kita punya kurang lebih mungkin 50 ribuan member, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Dulu waktu gue ada di Ternate, gue ada di Maluku Utara, gue tuh sempat ekspor beberapa kontainer dari sana. Dan bayangin guys, satu kontainer itu melibatkan kurang lebih 30-40 petani yang dulu mereka punya penghasilan biasa-biasa aja. Semenjak gue ekspor dan mereka bisa langsung jualan, berkontribusi ke pembeli di negara sana, mereka punya penghasilan sedikit lebih tinggi. Dan bayangin kalau misalnya ada ribuan Julio yang lain, kita lihat berapa banyak potensi lapangan kerja yang terbuka. Kita lihat berapa ratus ribu orang, berapa puluh ribu orang yang terbantu hidupnya karena kalian. Jadi paling gampang, karena sekarang gue lagi di Bali. Bali ini tuh selalu bergantung dengan pariwisata. Padahal di Bali Utara itu banyak komoditas-komoditas alam yang luar biasa. Petani-petani mereka dahsyat, petani-petani mereka tahu bagaimana mengontrol kualitas yang terbaik, mereka tahu bagaimana bikin kualitas mereka bersaing di luar negeri dan lain sebagainya. Ini yang belum dieksplor, ini yang belum dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Jadi gue berpikir bahwa ada teman-teman komunitas bisa ekspor Bali, yuk kita bikin satu gebrakan untuk Bali. Dan kalau misalnya ada di Medan, ada di Jogja, komunitas bisa ekspor juga hadir di sana. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita harus paham bahwa sekarang kita udah nggak bisa kerja sendirian lagi. Kita harus kolaborasi dengan teman-teman kita di daerah. Kita kolaborasi dengan petani, kita kolaborasi dengan mungkin kalau ada channel ke pemerintah daerah, kita harus bisa
memanfaatkan komoditas yang ada di sana, kita bisa ngelihat sebuah peluang dan lain sebagainya. Karena kayak Jack Ma pernah bilang, if there is a problem, there is an opportunity. Jadi kalau misalnya ada masalah, pasti ada peluang. Dan gue mau berpikir dengan jernih dan positif bahwa ini adalah kesempatan dan peluang buat teman-teman bisa maju. Buat teman-teman yang dulunya jadi karyawan terus di PHK, ini kesempatan kalian untuk jadi entrepreneur. Karena nggak selamanya kan kalian jadi karyawan. Kalau misalnya kalian berpikir sekarang, aduh susah ya hidup ya, terus jadi rebah-rebahan, terus jadi bingung mau ngapain nih, sorry itu saya kalian nggak kemana-mana. Tapi gue punya teman banyak yang mereka di PHK, terus mereka bingung mau ngapain, akhirnya mereka coba usaha kecil-kecilan, buka ayam goreng di pinggir jalan, akhirnya jadi besar, terus mereka franchise. Kita nggak pernah tahu, ternyata musibah membawa berkah. Kalau misalnya sekarang kalian lagi susah, kalian lagi nganggur, yang teman-teman nonton ini sekarang lagi down tentang ekonomi dan hidup, buat gue sih santai aja. Ambil sebuah point of view baru, cara pandang baru, mungkin aja ini cara Tuhan untuk bikin kalian jadi seorang pengusaha. Makanya gue berpikir, gue lagi mau create satu aplikasi sosial yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Ini bukan ekspor, ini lebih dari ekspor, dan ini pekerjaan yang berat sekali. Gue belum bisa announce apa aplikasinya, tapi gue minta doa teman-teman semua untuk aplikasi ini bisa jadi dalam waktu 2 bulan. Sekarang video ini dirilis di bulan Juni dan harapannya aplikasi bisa launching di bulan Agustus. Karena gue tahu pandemik atau plandemic itu bertahan bukan cuma 1 tahun 2 tahun, tapi bisa 3-7 tahun menurut artikel-artikel yang ada di luar negeri. Jadi kalau gue ngeliat bahwa 3-7 tahun ini adalah perjalanan yang panjang sekali, bagaimana ekonomi mungkin akan terus begini gitu ya, kurang lebih 3-7 tahun. Makanya gue udah punya satu ide dan punya satu konsep, baru kasaran, baru gambaran besar, tapi semoga aja ini bisa direalisasikan dalam waktu 2 bulan. Supaya teman-teman semua yang misalnya sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, lagi nggak ada kerjaan, teman-teman punya kesempatan untuk bisa jadi seorang entrepreneur. Dan inti dari semuanya adalah lewat kemampuan, lewat skill yang Tuhan kasih dalam hidup gue harus bisa bermanfaat buat orang lain. Dan karena gue ngerti aplikasi, gue ngerti bagaimana build bisnis, gue ngerti bagaimana berinteraksi dengan teman-teman secara sosial. Ini yang gue mau pakai untuk bisa buat satu aplikasi, bikin satu bisnis sosial yang bisa menggerakkan bisa menggerakkan ekonomi. Dan buat gue harapannya adalah teman-teman punya hidup yang lebih baik. Karena once kalian punya uang, kalian punya rezeki, kalian punya berkat gitu ya, ujung-ujungnya kan harus jadi berkat atau bisa jadi dampak buat orang lain. Makanya gue minta teman-teman support, teman-teman doain bahwa aplikasi ini bisa launching dalam waktu 2 bulan. Gue tahu ini pekerjaan yang sulit dan berat, tapi gue tahu kalau misalnya kita jalan sama-sama, kita pasti bisa ngelewatin ini semua dengan baik. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi mohon doanya, tetap pantengin video ini karena gue akan update progres pembuatan aplikasi, pembuatan atau perjalanan bisnis gue selama 2 bulan ke depan gitu. Jadi semoga teman-teman yang nonton ini termotivasi dan lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidup. So, see you on the next video. Bye-bye.